Penyakit rabies telah lama ditemukan sejak 4.000 tahun yang lalu. Dalam perkembangannya, serangan penyakit rabies ini telah merambah ke seluruh dunia dan masih menjadi ancaman paling menakutkan bagi manusia hingga saat ini. Indonesia mencatat kasus serangan penyakit ini tergolong masih tinggi. Serangan penyakit rabies umumnya terjadi di daerah-daerah yang populasi hewan berdarah panasnya masih tinggi, antara lain Bali dan Sulawesi. Hewan berdarah panas yang dapat menularkan penyakit rabies antara lain anjing, kucing, kelelawar, monyet, dan karnivora liar lainnya. Penyebaran penyakit rabies juga disebabkan oleh tingginya lalu lintas hewan dan manusia antar daerah dan antar pulau di Indonesia. Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki lalu lintas hewan yang tinggi, khususnya anjing. Hal ini terkait adanya tradisi budaya setempat, yaitu tradisi berburu babi atau buru kondiak di daerah Sawah Lunto. Munculnya budaya buru babi berawal dari keberadaan babi yang dianggap sebagai hama yang kerap menyerang pertanaman masyarakat di Sumatera Barat. Sehingga setiap kegiatan buru babi dianggap sebagai upaya memberantas hama tanaman masyarakat karena babi mulai masuk dan merusak pertanaman milik warga akibat perluasan lahan perkebunan. Perluasan lahan perkebunan menyebabkan babi hutan kesulitan mendapatkan makanan akibat hutan tempat mencari makan mereka semakin mengecil. Budaya ini telah dilakukan sejak puluhan tahun lalu dan saat ini telah menjadi bagian penting dalam keseharian masyarakat di Minang pada umumnya serta Sawah Lunto dan sekitarnya pada khususnya. Kalimantan ano na eh, mga puncak na kayo no, tawin na kate, kada bawali. Bahkan tradisi tersebut kini telah berkembang menjadi sebuah kegiatan olahraga yang rutin dilaksanakan hampir setiap minggu oleh sebagian masyarakat setempat. Pada waktu tertentu seperti hari raya, kegiatan buru babi akan lebih meningkat dibanding hari biasa, karena warga yang merantau juga ikut serta dalam tradisi ini. Tak heran, dalam jangka waktu 1 tahun, anjing yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tradisi ini bisa mencapai 60.000 ekor. Ribuan ekor anjing tersebut sebagian besar diperoleh dengan cara mendatangkan dari berbagai daerah
khususnya dari Pulau Jawa. Seiring dengan perkembangan jumlah anjing yang ada di Sawalunto dan sekitarnya, bahaya lain pun kini mengancam masyarakat setempat, yaitu meningkatnya angka serangan penyakit rabies. Ancaman ini muncul karena anjing yang digunakan dalam berburu babi umumnya didatangkan dari daerah Garut yang merupakan daerah endemis rabies. Demikian pula dengan Sawalunto sebagai daerah tujuan. Anjing-anjing tersebut ditampung dalam satu tempat oleh pengumpul sebelum dikirim melalui jalan darat ke daerah Sawalunto. Jadi seperti si petani, nah langsung ngirimin barang ya ukuran dari 5 ekor kadang sampai 10 ekor. Nah udah gitu, nah langsung dikumpulin, nah udah cukup ya ukuran 50 ekor atau 60 ekor. Nah langsung kita melapor ke dinas, nah minta bantuan untuk vaksinasi. Yang jual dari petani, yang jualnya mah gitu dari pasiran gitu. Jadi ya ada kadang-kadang anak-anak ada yang nyari ngambil dari banar lagi, seandainya lagi gitu mah. Prosesnya belian lagi dari petani lagi satu misalkan dari satu petani ada 1 ekor, 2 ekor sampai 5 ekor gitu. Ada 30, ada 20 ekor langsung dikasihkan sama pengepul gitu, dijual gitu. Dikumpulin dulu di sini gitu. Sampai 10 ekor lah, 10 ekor ke atas langsung dijual lagi sama pengepul gitu. Para pengumpul anjing ini memperoleh anjing dari pemasok yang ada di berbagai tempat di Garut dan luar Garut. Kegiatan jual beli anjing telah menjadi penopang ekonomi dan sumber pendapatan bagi sebagian kecil warga Garut hingga Sawalunto. Jadi gini, dari bapaknya dari awal, dari masih sebelum ke saya juga udah, iya suami saya jadi dari dulunya gitu buat ke Padang. Terus dari dulu, iya udah berapa tahun, masih anak-anak juga belum, sekarang yang perempuan udah keluar SMA. Saya butuh biaya buat anak-anak, buat nyekolahin, murang kali nyekolahin seueur gitu, terus kan di STM, anu di SMP, SD 2, opat, kanggo biaya terus sehari-hari, anu istri makan di STM, ngambilan jalan jurusan otomotif, alhamdulillah gitu, kenging rankingnya, dugi ka ayeuna teh. Anjing-anjing yang dikirim ke pengumpul oleh para pemasok biasanya telah dirawat terlebih dahulu dengan diberi makanan yang sehat hingga dicek kesehatannya. Perawatan kesehatan anjing-anjing selain dilakukan di tingkat pemasok, juga dilakukan di tingkat pengumpul. Perawatan kesehatan anjing-anjing ini juga telah melibatkan petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Hewan setempat. Petugas kesehatan akan mengunjungi pemilik anjing di lokasi para pemasok untuk memeriksa kesehatan serta recording vaksinasi anjing yang ada. Setelah dipastikan kesehatannya, anjing-anjing yang ada di para pengumpul dikirim ke Sawalunto dan ditampung di lokasi para pengumpul setempat untuk didistribusikan ke pembeli yang umumnya adalah para pelaku tradisi perburuan babi. Kalau menurut kita mah lokasinya daerah Cikajang, karena anjingnya anjing pada anjing moro, buru. Nah, nanti nih anjing-anjing ini Bang, setelah sampai ke Padang, akan dijual lagi emang apa yang berburu nanti? Udah ada yang ngambil buat buru. Gitu. Jadi setelah dari beli nih, iya, di sana dijual lagi gitu buat yang berburu? Iya, buat yang berburu. Oh, terus? Mayoritas semuanya kalau di Padang kan pemburu semua. Yang pertama persyaratannya adalah anjing itu boleh berangkat dari satu wilayah yang tertular
ke wilayah yang tertular lainnya. Jadi kalau misalnya dari Garut akan dikirimkan ke wilayah yang tertular, itu bisa diperbolehkan dengan persyaratan yang nanti akan saya sebutkan. Tapi kalau dari wilayah Garut yang tertular itu akan dikirim ke wilayah yang bebas, itu sebenarnya tidak bisa, karena itu akan menyebabkan adanya potensi penyebaran penyakit. Persyaratannya untuk bisa berangkat atau lalu lintas itu anjing harus mempunyai riwayat vaksinasi. Caranya adalah anjing divaksin, kemudian diberikan bukti vaksinasi setiap ekornya, dan kemudian akan diberikan SKKH 14 hari sesudah vaksinasi. Jadi kenapa 14 hari? Kenapa nggak 1 hari atau 2 hari? 14 hari atau 2 minggu maksudnya supaya sudah terbentuk kekebalan. Jadi pengebalan itu bisa terbentuk dan dia punya antibodi, dia bisa berangkat ke wilayah lain. Oleh para pemburu babi, anjing-anjing baru tersebut dilatih untuk menangkap dan membunuh babi hutan. Setiap para pemburu babi biasanya telah memiliki puluhan anjing yang terlatih dan rutin diterjunkan dalam kegiatan perburuan babi. Dalam setiap kegiatan perburuan, puluhan anjing akan dilepas oleh pemilik secara bersamaan ke hutan. Biasanya anjing tersebut akan didampingi oleh pemandu untuk mengarahkan rombongan anjing ke lokasi persembunyian babi. Hal yang unik dari anjing-anjing pemburu babi ini adalah nomor yang ada pada punggung masing-masing anjing. Nomor itu sengaja diberikan oleh pemilik sebagai tanda kepemilikan atas anjing-anjing tersebut. Jadi yang nomor tuh sama aja. Yang anjing ini kan mainan. Jadi kalau mainan kita pingin bagus ya kita latih, kita bersihkan, kita rawat kan. Nah, terus kan milik kita, hak milik itu kan nomor itu kan. Penomoran pada anjing-anjing ini selain sebagai bukti kepemilikan, juga untuk mengetahui jumlah anjing yang hilang atau tidak kembali ke pemilik setelah perburuan. Anjing yang hilang atau tidak kembali biasanya karena terpisah dari rombongan dan tersesat di hutan. Dalam setiap perburuan, anjing yang tidak kembali rata-rata berjumlah 10% dari anjing yang dilepas. Anjing-anjing yang tidak kembali ini biasanya akan tinggal di hutan dan akhirnya menjadi anjing liar. Keberadaan anjing liar tersebut akan terus bertambah sejalan dengan terus dilakukannya kegiatan berburu babi. Karena telah menjadi liar, maka anjing-anjing tersebut tidak lagi terlindungi kesehatannya, sehingga berpotensi terjangkit penyakit rabies yang ditularkan oleh anjing liar lainnya atau hewan di hutan lainnya. Anjing-anjing ini sekaligus dapat menjadi ancaman bagi anjing-anjing sehat yang dimiliki oleh pemburu. Karena pada saat dilakukan perburuan babi, anjing liar dapat ikut bergabung bersama-sama dan menularkan penyakit rabies pada saat menggigit hewan buruan. Selain itu, keberadaan anjing liar yang terserang penyakit rabies juga dapat menjadi ancaman bagi masyarakat sekitar hutan. Anjing liar tersebut dapat masuk ke pemukiman warga di sekitar hutan serta menularkan penyakit rabies kepada anjing kampung dan hewan peliharaan lainnya. Yang namanya diberi vaksin, dia 1 hari 2 hari pasti akan mengalami demam. Nah, itu proses yang wajar di dalam pemberian virus di dalam tubuh. Nah, mitos-mitos itu yang selalu berkembang di orang-orang yang berburu, sehingga makanya ketika diberikan vaksin rabies, dia masih menolak untuk dilakukan vaksin. Ancaman penularan penyakit rabies melalui anjing liar yang berasal dari kegiatan berburu babi tersebut harus diwaspadai dan diantisipasi secara dini oleh para pemilik anjing serta seluruh stakeholder yang terkait. Keterlibatan masyarakat dalam mencegah penyebaran rabies juga harus terus ditingkatkan. Salah satunya menggandeng ormas yang terlibat dalam tradisi buru babi ini dalam mengkampanyekan bahaya dan pencegahan penyakit rabies. Umumnya kita pergi berjangka itu sekali 6 bulan minimal vaksin itu. Kalau divaksin kan dia sehat. Anjing kalau nggak sehat dia pasti nggak kuat untuk larinya kan.
perawatan kesehatan anjing oleh para pemilik harus terus dilakukan secara rutin untuk mencegah tertularnya penyakit rabies pada anjing mereka. Dinas Kesehatan Hewan terkait juga harus terus melakukan penyuluhan kepada pemilik anjing dan masyarakat agar secara rutin memberikan vaksinasi anti rabies kepada anjing yang dimiliki. Hal ini penting sekali agar penyebaran penyakit rabies dapat dicegah sedini mungkin, khususnya di wilayah Sawalunto dan Sumatera Barat pada umumnya. Kunci keberhasilan dalam pengendalian penyakit atau anjing yang bersangkutan adalah merawat anjing dengan baik, kemudian vaksinasi, kemudian kita dari Dinas Peternakan bahwa populasi daripada anjing itu terkontrol dengan baik. Itu konsep strategis yang sebenar-benar katakanlah bisa diterapkan di masyarakat. Gitu. Jadi di sini ada semacam peran serta masyarakat, karena peran masyarakat cukup besar di dalam pengendalian penyakit rabies.